Oke, selamat datang di modul pertama kita, modul pertama untuk pelatihan Data Science by Digitalisasi Teknologi oleh PPI Dunia. Di modul pertama ini dengan judul Intro to Data Science, dan selamat datang teman-teman yang sudah hadir. Kita di meeting kali ini hanya akan membahas tentang teori-teori dari data science, karena ini hanyalah pengenalan saja ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum menyalakan on cam, bisa on cam dulu. Bagi yang tidak berhalangan ya. Bagi teman-teman yang berhalangan untuk on cam, boleh dan dipersilakan untuk tidak on cam. Namun akan lebih baik untuk on cam. Ya teman-teman. Baik, saya mulai saja ya. Oke, apa saja yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman? Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, tentang apa itu data, pengertian dari data itu sendiri. Yang kedua adalah kenapa data itu penting, teman-teman. Dan siapa sih data scientist itu? Yang keempat, kita akan belajar mengenai kenapa kita harus belajar data science. Lalu siapa saja data people? Apakah orang-orang yang mempelajari data hanyalah data scientist saja, atau ada data yang lain, atau ada profesi yang lain seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana peluang karir data scientist saat ini, bagaimana apakah peluang karirnya tetap bagus atau masih bagus, atau bagaimana. Kita akan tahu lebih lanjut untuk di modul yang akan saya presentasikan. Oke. Yang ketujuh adalah contoh praktik kerja data scientist. Bagaimana contoh-contoh praktik kerja dari data scientist ini. Lalu yang terakhir adalah tools yang digunakan oleh data scientist. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita akan mempelajari topik yang pertama, yaitu apa itu data. Jadi, oke, saya ingin teman-teman untuk memperhatikan gambar. Berikut adalah gambar-gambar angka-angka, baik itu angka yang ada komanya, angka yang tidak ada komanya, bahkan dari yang ribuan sampai puluhan ribu, seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan nih teman-teman, berdasarkan dari gambar ini, teman-teman menafsirkannya seperti apa? Gitu. Misalnya angka-angka ini merepresentasikan apa? Misalnya angka yang koma itu merepresentasikan apa? Merepresentasikan misalnya presentasi dari banyaknya siswa yang lulus, atau mungkin gimana? Coba boleh tolong diketik di kolom chat. Gitu. Angka-angka ini merepresentasikan apa? Di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya teman-teman ya. Karena memang di gambar ini abstrak, tidak ada konsepnya, tidak ada judulnya, cuman gambar aja gitu. Jadi boleh dong satu orang aja nih. Betul. Persentase boleh, yang koma-koma itu bisa persentase, bisa data dan perhitungan regresi bisa. Boleh kalau misalnya mau share opini, boleh di kolom chat aja ya teman-teman ya. Representasi dari data dasar boleh juga, itu yang puluhan ribunya. Terus juga data kuantitatif yang terukur, betul. Nah, selain data-data ini, mungkin teman-teman di sini juga akan dari gambar ini kita juga akan tahu bagaimana definisi dari data itu. Di slide selanjutnya ya teman-teman ya. Maaf. Jadi dari sekian banyaknya representasi atau sekian banyaknya penjelasan dari gambar ini, teman-teman, semuanya benar karena kita nggak tahu, karena kita masih masih tidak terkonsep nih. Ini data merepresentasikan apa? Angka-angkanya ini merepresentasikan apa? Sama seperti gambar, teman-teman. Kita mengambil sebuah gambar pemandangan, ada gambar rumah, itu kita nggak tahu nih, ini pemandangannya di mana, ini rumah siapa. Terus selain gambar juga ada suara nih teman-teman. Kita nge-record dari interviewnya, cuman hanya ada suara jawaban dari pertanyaan yang kita lempar. Nah, kita nggak tahu nih, ini yang kita interview siapa, terus yang nge-interview juga siapa. Nah, semua hal yang bersifat abstrak
semua hal yang bersifat abstrak yang tidak terkonsep seperti angka, gambar, mungkin juga huruf mungkin bisa, terus lalu dan suara-suara itu ketika kita kumpulkan dan kita jadikan satu di dalam suatu tempat dan kita bisa baca, itu disebut dengan data, teman-teman. Jadi misalnya dari rekaman suara itu kita upload di software atau upload di komputer kita dan kita bisa mulai lagi rekamannya, nah itu disebut data. Terus gambar-gambar yang tersimpan di dalam galeri kita yang sudah kita foto tadi itu juga disebut dengan data. Terus dari yang angka-angka ini dikelompokkan menjadi kolom A, kolom B, kolom C, itu disebut juga dengan data. Itu seperti itu teman-teman untuk pengertian data. Nah, di sini untuk mempelajari sebuah konsep data science itu kita harus memahami yang namanya DIKW, hierarki DIKW ya teman-teman ya. Yang paling bawah ada yang namanya data, yang paling bawah itu yang paling banyak kuantitasnya teman-teman. Jadi data yang abstrak yang tidak dapat dibaca dan tidak ada konteks dari data. Nah, data itu dapat berupa pernyataan atau kata-kata atau huruf, bisa simbol, angka, gambar, dan lain-lain, teman-teman. Oke, jadi di gambar yang sebelumnya misalnya. Nah, di sini teman-teman. Di sini misalnya uh, sudah ada angka-angka nih, dan ternyata di paling atas gambarnya ini, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, di paling atas di sini ada kolom A, di sini ada kolom B, ya kan? Kolom B. Nah, kolom A ini ternyata dia merepresentasikan sebuah persentase kelulusan siswa gitu. Dan yang B ini adalah misalnya kayak jumlah jumlah apa ya, jumlah SPP-nya misalnya. Nah, dari situ kan kita udah dapat informasi ya teman-teman ya, informasi seputar data. Nah, data-data yang sudah terkumpul dan tersusun sehingga memunculkan sebuah informasi itu disebut dengan information di dalam DIKW hierarki atau hierarki DIKW, teman-teman. Nah, jadi dari yang awalnya kita nggak tahu konteksnya, kita nggak tahu ini kolom apa, ini dari kolom apa, terus ini merepresentasikan apa, jadi kita tahu itu disebut dengan informasi. Nah, jadi data yang tersusun dari data abstrak menjadi data yang bisa dapat dibaca disebut informasi. Atau contoh lain nih, misalnya teman-teman, saya gambar lagi ya teman-teman ya. Di sini ada tabel nih. Uh, Terus ginilah supaya gampang. Hmm. Terus saya tulis di sini ada text box-nya. Misalnya di sini misalnya sini perjalanan dari Jakarta ke Bandung misalnya. Dari Jakarta ke sebentar. Ini kenapa kayak gini ya? Eh, Bandung. Oh, Gambarnya enggak jelas, Kak. gambarnya nggak jelas ya? Oh, berarti emang Iya. karena ininya mungkin. Yaudah. Yaudah. Kita nggak usah pakai inilah. Nggak usah pakai yang inilah. Oke, coba misalnya di sini ada tabel nih. Tabel mobil A itu dia ada di tabel ini, tabel dengan judul perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Terus ada kolom namanya nama mobil. Terus di sebelah kolom nama mobil ada cuaca. Terus di sebelahnya lagi ada keadaan keadaan lalu lintas. Di sebelahnya lagi itu adalah waktu durasi tempuhnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, misalnya mobil A itu dia durasi waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung itu sebanyak 5 jam. Nah, tapi dari kolom-kolom yang selanjutnya, kolom-kolom yang lain itu dinyatakan bahwa ternyata cuacanya dia hujan dan keadaan lalu lintasnya macet gitu kan.
Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika keadaan lalu lintas itu macet dan cuacanya hujan, maka jarak yang ditempuh dari kota Jakarta ke Bandung itu adalah 5 jam. Ini pemisalannya teman-teman ya. Ini bukan yang benar-benar apalagi namanya fakta bahwa dari Jakarta ke Bandung kalau misalnya hujan 5 jam enggak. Ini contoh aja gitu. Terus itu yang di baris pertama teman-teman. Terus di baris kedua kita dapat fakta ada mobil B. Di mobil B dia menempuh jarak dari kota A dari kota Jakarta ke Bandung itu hanya dalam waktu 2 jam. Nah, tapi berdasarkan kolom yang kita tahu dari kolom misalnya kolom cuaca itu cuacanya adalah berawan dan keadaan lalu lintasnya adalah tidak macet gitu atau lancar. Berarti dari sini kita tahu bahwa mobil yang ditempuh oleh B, kenapa dia bisa menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung itu hanya 2 jam? Ya karena cuacanya dia berawan dan juga uh, keadaan lalu lintasnya tidak macet gitu. Nah, dari sini kita tahu sebuah informasi dan kita tahu uh, informasi ini tuh diolah menjadi sebuah makna. Ya maknanya apa? Makna yang tadi saya sudah jelaskan teman-teman. Maknanya adalah ketika kita tuh bisa apalagi namanya kemungkinan kita akan menempuh waktu sebanyak 5 jam ketika lalu lintasnya sedang macet dan kita akan menempuh jarak menempuh waktu sekitar 2 jam ketika keadaan lalu lintasnya tidak macet. Nah, itu disebut dengan knowledge. Oke? Okay? Nah, di atasnya adalah wisdom, teman-teman. Jadi dari data-data ini kita belajar. Misalnya uh, misalnya saya pengen pergi besok. Saya pengen pergi besok dari Jakarta ke Bandung. Terus saya lihat nih, oh ternyata besok keadaannya berawan. Tapi uh, keadaan lalu lintasnya macet. Jadi saya akan menempuh jarak kira-kira berapa jam ya. Nah, itu disebut dengan prediksi. Nah, jadi wisdom itu adalah memprediksi sebuah masa depan berdasarkan data-data di masa lalu, teman-teman. Kita punya data-data di masa lalu. Kita prediksi itu berdasarkan di data-data masa lalu. Nah, itu disebut dengan wisdom. Kalau misalnya lebih lengkapnya, jadi wisdom itu adalah setelah tahu knowledge atau pemahaman yang dipelajari, maka digunakan untuk memprediksi masa depan sehingga memunculkan kebijaksanaan wisdom. Nah, gitu. Jadi data scientist itu sebenarnya semua orang itu adalah data scientist, teman-teman. Kenapa? Misalnya nih, saya pengen pergi ke pasar besok, tapi karena saya tahu bahwa besok adalah hari Senin dan biasanya hari Senin itu adalah hari di mana pasarnya sedang sangat-sangat sibuk sekali, terutama di jam pagi ya, jam 7 pagi, maka saya merencanakan untuk besoknya saya akan datang ke pasar lebih pagi lagi supaya tidak rame. Misalnya saya tidak datang di jam 7, saya datangnya di jam 5. Ya kan? Ya, berarti itu juga merupakan sebuah aplikasi dari DIKW hierarki ini secara sederhana, teman-teman. Kita tahu nih dari pengalaman kita di masa lalu, kita belajar dari pengalaman kita di masa lalu dan kita membuat sebuah prediksi di masa depan. Itu yang disebut itu juga merupakan apa ya konsep konsep sebuah data science itu seperti itu. Oke teman-teman, untuk yang DIKW hierarki salah satu konsepnya. Oke, selanjutnya kenapa data itu penting teman-teman? Dari angka-angka itu kok penting-pentingnya kok apa maksudnya kayak emangnya penting-penting amat gitu buat diketahui angka-angka itu. Emangnya foto-fotonya itu yang kita simpan di galeri penting gitu buat dikelompokin. Terus juga suara-suara dari rekaman interview itu penting buat dikumpulin beribu-ribuan. Bahkan dimasukin ke dalam satu drive disk aja nggak cukup. Itu emangnya pentingnya kenapa? Dari mana data-data itu kenapa data itu penting gitu? Untuk kita kumpulkan, untuk kita olah, untuk kita uh, apa ya untuk kita jadikan sebuah insight atau makna berdasarkan hierarki DIKW seperti itu. Nah, misalnya nih teman-teman di bidang kesehatan, uh,
contohnya pada medical record atau analisa kesehatan, misalnya terdapat berbagai informasi riwayat pasien yang datang ke rumah sakit untuk konsultasi masalah kesehatan. Semisal, 2 tahun yang lalu, pasien yang datang ini pernah terkena COVID, dan seminggu yang lalu itu pernah demam. Nah, terus juga mungkin berdasarkan data-data di masa lalu, dia pernah meminum obat A, terus juga pernah meminum obat B pada saat demam, dan seterusnya. Nah, di medical record ini digunakan oleh dokter untuk dianalisa, dan dokternya sendiri itu membuat prediksi kemungkinan penyakit yang diderita oleh pasien ketika berkonsultasi. Nah, sehingga diagnosa dokter itu tepat dan akurat yang menimbulkan tingkat kehidupan pasien itu lebih tinggi. Nah, misalnya nih saya punya kasus, ada pasien yang datang nih. Ini contohnya sama, kita ambil sama ya teman-teman ya. Ada pasien yang datang, dia ngeluh ke saya, eh, Pak, kok saya demam ya, terus saya juga meriang, udah lama, udah seminggu. Terus ketika saya ngecek medical record-nya, oh berarti dia punya riwayat terkena COVID, dan sudah divaksin, ya kan? Sudah divaksin. Namun ternyata berdasarkan data-data yang saya baca, keadaannya sangat mirip dengan pas dia terkena COVID gitu. Nah, jadi kemungkinan ketika ketika dia datang ke sini, dia karena saking miripnya dengan data-data yang kita analisa, maka kita bisa dapat apa ya? Bisa dapat kepastian bahwa kemungkinan terbesarnya adalah pasien ini terkena COVID lagi, walaupun sudah divaksin. Seperti data-data pasien yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, itu juga ada di bidang kesehatan. Kalau misalnya kita kerja sebagai seorang data scientist, ya ya kita membuat suatu prediksi, bukan langsung berbicara ke dokter ya. Kita membuat prediksi itu melalui machine learning berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh dokter atau mungkin staff seperti itu. Itu di bidang kesehatan. Bagaimana di bidang industri retail, teman-teman? Nah, misalnya nih, ini di luar contoh yang ada di slide ya teman-teman ya. Misalnya kita antre di Alfamart itu panjang. Terus setelah di setengah perjalanan, ada anak-anak nih yang dia tuh nggak mau nunggu lama. Terus dia tertarik untuk membeli barang-barang yang dijual di depan kasir. Biasanya barang-barang yang dijual di kasir itu kan seperti permen. Terus hal-hal yang membuat anak-anak tuh pengen belilah gitu. Nah, jadi secara psikologis anak-anak itu nggak mau menunggu dan dia pengen beli apa yang dia lihat menarik di dalam kasir. Jadi semakin dia menunggu, semakin lama anak itu untuk melihat produk-produk yang mungkin bisa untuk dibeli gitu. Nah, jadi itulah yang dari segi psikologis anak-anak ya, yang bisa kita pelajari untuk dijadikan suatu data. Dan mungkin juga di data historik sebelumnya, banyak anak-anak yang sebelumnya dia hanya membeli air putih, tapi ternyata dia juga membeli permen. Tapi permen itu dari mana? Permen itu dari kasir, karena mungkin dia menunggu lama, mengantri lama, makanya dia membeli permen juga dari kasir seperti itu. Nah, jadi salah satu contoh di luar contoh dari PowerPoint itu seperti itu teman-teman ya. Nah, misalnya juga ada nih, pada bidang industri retail, salah satu penerapan data adalah pada histori belanja pelanggan. Contohnya, pelanggan yang awalnya hanya berniat untuk membeli piring, namun karena letak piring dan sendok itu berdekatan, maka pelanggan cenderung untuk membeli piring dan sendok. Peletakan ini berdasarkan pemahaman psikologis dan data. Ya, ini juga salah satu contoh yang bagus ya teman-teman ya. Misalnya juga dari data historik yang lalu, banyak orang yang niatnya tuh hanya membeli piring, tapi ternyata dia juga membeli sendok karena piring dan sendok letaknya berdekatan di rak yang sama gitu. Mungkin dari segi psikologis juga mungkin kayak biar biar sekalian ya, biar sekalian lengkap gitu, satu set makan gitu seperti itu. Kalau misalnya di sendoknya gitu kita kita taruh di rak sepatu, terus piringnya di rak misalnya, ini ini random ya teman-teman ya. Piringnya itu ditaruh di rak apa lagi namanya? Di rak alat-alat cuci misalnya. Nah kan kalau kalau misalnya orang mau mau beli piring, dia nggak tertarik untuk membeli sendok ya karena dia nggak lihat sendoknya di mana.
Tapi orang akan tertarik untuk membeli piring ketika dia melihat sendok gitu, karena ada korelasi antara piring dan sendok untuk dibeli seperti itu. Oke, selanjutnya itu di bidang industri retail, lalu ada bidang otomotif. Jadi, misalnya nih, salesman pada industri otomotif cenderung menggunakan data histori transaksi dan servis untuk menawarkan pelanggan. Semisal, pada data histori transaksi, pelanggan datang dengan memiliki pembelian mobil setiap 5 tahun sekali. Maka kemungkinan pada tahun ke-6, pelanggan tersebut akan membeli mobil baru. Dengan menggunakan data transaksi, sales bisa menentukan waktu dan harga yang tepat untuk ditawarkan. Contohnya nih, misalnya saya sales di sebuah, misalnya saya ya sales itu di sebuah uh, apalagi namanya pusat pembelian dan penjualan mobil misalnya kan. Terus saya lihat nih data histori customer A, dia di tahun 2005 dia membeli mobil Toyota, terus di tahun 2010 dia juga membeli lagi mobil baru Toyota, terus di 2015 juga sama. Nah, sekarang di tahun 2020 dan di tahun 2024 selanjutnya, di tahun 2020 dia juga membeli mobil yang baru tapi dengan merek yang sama yaitu Toyota. Terus di tahun 2024 saya analisis lagi nih, oh kemungkinan di tahun 2025 dia akan membeli lagi mobil dengan merek Toyota. Nah, dari sinilah saya bisa menawarkan ini ya, jenis mobil terbaru dengan merek Toyota seperti itu. Nah, dari sini juga dari data-data itu si sales bisa menawarkan produk yang lebih unik untuk bisa apa ya, untuk bisa menentukan di waktu kapan itu yang tepat untuk ditawarkan seperti itu. Nah, berdasarkan transaksi, histori transaksi. Oke, kesimpulannya apa teman-teman? Jadi semakin kita memahami data, semakin banyak informasi yang kita dapatkan sehingga bisa digunakan untuk menentukan keputusan. Ketika kita mempunyai data yang begitu banyak nih, dan informasi yang didapat dari data tersebut juga banyak, maka pemahaman kita akan informasi tersebut akan dijadikan sebagai penentu keputusan yang diambil, baik untuk peningkatan kualitas penjualan, kesehatan, engagement, dan lain-lain. Nah, jadi seperti yang digambar ini teman-teman ya, ini ada data, kita ubah menjadi informasi tersebut itu bermanfaat untuk bisnis atau tidak, atau mungkin bermanfaat hanya untuk kehidupan kita gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya siapa sih data scientist itu? Oke, uh, secara definisi data scientist. Boleh nih Kak Imam Rianto, saya sebentar. Saya izin mute ya Kak Imam. Oke, lanjut. Data scientist atau ilmuwan data terdiri dari dua kata, yaitu data dan scientist. Data adalah hal-hal yang abstrak, seperti angka, simbol, gambar, suara, yang terkumpul, lalu diolah oleh saintis atau ilmuwan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jadi, seorang data scientist adalah orang yang mengumpulkan, mengolah, dan memberikan informasi berdasarkan data. Seperti itu. Nah, apa saja job desk dari data scientist ini? Yang pertama adalah memahami data. Data dapat dipahami dengan memperhatikan apakah datanya lengkap, apakah datanya tersedia, dan cukup atau tidak, dan mampu memanipulasi data agar siap digunakan. Contohnya nih teman-teman, ketika saya menganalisa sebuah data Excel atau CSV, itu saya ingin mengecek apakah datanya ada yang kosong atau tidak. Oh, ternyata ada nih di baris ke-6 atau di baris ke-10 ada data yang kosong. Kira-kira kenapa bisa datanya kosong? Ternyata pada saat pengambilan data ini itu bersumber dari Google Form. Di Google Form tersebut ada pertanyaan yang tidak wajib untuk diisi, makanya datanya kosong seperti itu. Jadi kita pahami juga nih, nama-nama kolomnya juga perlu dipahami teman-teman. Misalnya nama-nama kolom tahun 15 atas, ini maksudnya apa? Nama kolom tahun 15 atas itu maksudnya apa? Oh, kita tahu dari tim bisnis bahwa ternyata tahun 15 atas itu maksudnya adalah orang-orang uh,
orang-orang 15 tahun ke atas gitu. Oh, berarti kita bisa ubah nih dari nama kolomnya tahun 15 atas jadi lebih dari 15 tahun gitu. Seperti itu. Nah, itu untuk memahami data. Terus yang kedua adalah explainable insight. Setelah data siap digunakan, setelah kita memahami data, maka diubah menjadi suatu informasi atau insight yang berguna untuk tim produksi mengeksekusi keputusan berdasarkan data. Oh ya teman-teman, selain kita memahami data, kan kita sudah paham nih, ternyata datanya banyak yang kosong. Nah, kita bersihkan. Nah, itu juga salah satu jobnya sebagai seorang data scientist. Membersihkan data-data yang kosong itu juga ada tekniknya. Nah, nanti ya teman-teman ya, kita belajar apa teorinya aja dulu, belajar dasar-dasarnya aja dulu. Nah, setelah udah bersih nih datanya, kita bisa visualisasikan. Kita bisa membuat grafik atau chart dari data tersebut, baik itu grafik garis atau mungkin grafik pie atau mungkin grafik batang ya yang umum digunakan itu bisa. Nah, jadi misalnya nih, misalnya ada saya dari data itu saya membuat sebuah grafik garis penjualan di mall. Misalnya terlihat di grafik garis tersebut adalah banyak orang yang membeli pada hari Jumat karena titik poin di hari Jumat itu memiliki titik poin tertinggi gitu. Nah, setelah kita tahu dari grafik garis tersebut, kita bertanya-tanya nih, di hari Jumat ini di jam-jam berapa aja yang banyak orang melakukan transaksi di mall tersebut, ya kan? Misalnya sudah diolah lagi datanya, sudah dimanipulasi, sudah diagregasi lagi, kita berhasil menampilkan chartnya. Terus di chart tersebut ternyata kita mendapatkan suatu insight bahwa oh, banyak orang melakukan transaksi di jam 12 gitu. Misalnya banyak orang melakukan transaksi di jam 12. Kita bertanya-tanya lagi, transaksinya ini di jam 12 mereka beli apa aja sih? Mereka misalnya beli handphone misalnya. Nah, berarti kita mendapatkan insight bahwa ketika kita menawarkan promo di jam 12 tepatnya di hari Jumat, maka akan banyak orang yang tertarik untuk membeli gitu berdasarkan data seperti itu. Nah, itu explainable insight. Lalu ada melakukan modeling nih yang ketiga. Lalu melakukan prediksi dengan menyusun sebuah model algoritma yang berguna untuk memprediksi informasi masa depan dari data yang ada. Jadi model algoritma ini kompleks teman-teman, sangat-sangat kompleks. Misalnya salah satu yang bisa saya ambil adalah sederhananya adalah decision tree ya teman-teman ya. Decision tree itu apa? Seperti namanya, decision dan juga tree. Decision itu adalah keputusan, itu bahasa Inggrisnya decision ya, bahasa Indonesia adalah keputusan. Terus tree itu adalah pohon, jadi pohon keputusan. Misalnya nih, apakah oh ya, misalnya yang saya ambil dari data perjalanan dari Jakarta ke Bandung ya teman-teman ya. Dari Jakarta ke Bandung, mobil A tersebut menempuh jarak bukan, apakah mobil A tersebut untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung di jam sekian, uh, ada trafik lalu lintasnya. Misalnya jawabannya iya atau tidak. Ketika jawabannya iya, kita tanya lagi, apakah kondisi cuacanya hujan? Jawabannya iya atau tidak. Misalnya nih, ketika kondisi cuacanya hujan, iya. Dan ketika kondisi trafiknya itu macet, iya. Maka jarak yang ditempuh misalnya prediksinya adalah 10 jam gitu. Tapi ketika dia macet namun tidak hujan, maka prediksi yang kita hasilkan adalah misalnya sebanyak 4 jam gitu. Nah, itu disebut dengan decision tree, teman-teman. Itu lumayan kompleks, tapi saya teman-teman mengerti ya, teman-teman ya. Maksudnya kayak konsep decision tree itu seperti itu. Dia bercabang-cabang dia. Dari satu pertanyaan, dari satu kolom, dia bercabang ke iya atau tidak, terus dari satu pertanyaan, ya atau tidak lagi, terus ya atau dari misalnya kayak option ya, dia ada muncul cabang apakah lebih besar dari 4 jam atau lebih kecil dari 4 jam seperti itu. Nah, itu
lumayan kompleks dan akan kita pelajari teman-teman nantinya ya, nantinya. Selain decision tree itu banyak, ada regression, classification, terus juga ada deep learning. Machine learning dan deep learning itu salah satu apa ya, kayak menurut saya adalah kesatuan gitu, karena kita kalau misalnya mau mengerti konsep machine learning dan juga deep learning harus mengerti juga konsep matematikanya gitu. Oke, 4 skill set yang harus dimiliki oleh data scientist. Jadi, apa saja sih skill set wajib yang harus dimiliki oleh seorang data scientist? Jadi, seperti kita harus memiliki seperti pemahaman logika, terstruktur, matematika, statistika, dan kemampuan data storytelling dan visualisasi adalah keempat skill set penting untuk menjadi seorang data scientist. Nah, ketika mungkin teman-teman mendengar statistika, matematika, waduh, susah nih, gitu kan. Tapi karena seiring berkembangnya zaman teman-teman, kita tidak harus benar-benar menghitung dari awal, terus membuat rumus-rumusnya, itu enggak. Sudah ada satu package yang lengkap menampung rumus-rumus itu gitu. Nah, nanti yang akan kita pelajari mungkin di modul kedua gitu. Itu mungkin di package NumPy kah atau mungkin di package Pandas kah, kita nggak kita masih belum tahu ya, karena kita belum belajar di situ gitu. Nah, misalnya nih, yang pertama adalah pemahaman logika. Pemahaman logika terstruktur seperti memahami sebab akibat dan akibat yang akan terjadi jika memilih suatu kondisi. Seperti jika memilih fitur A, maka tingkat kliknya adalah 40%, jika tidak maka 60%. Iya, pemahaman logika. Misalnya ketika kita sudah membuat suatu model nih, dan sudah memprediksi bahwa ternyata besok atau mungkin di tahun depan orang-orang tidak akan suka untuk memiliki fitur fitur klik ini di media sosialnya, karena cenderung mungkin terlalu apa ya, terlalu warnanya tidak, maka tingkat kliknya adalah 40%. Tapi sebaliknya, ketika kita menghapus fitur ini, maka tingkat efisiensi dari pengerjaan atau apa ya, orang-orang cenderung lebih pengen bermain di aplikasi kita setelah kita menghilangkan fitur tersebut, seperti itu. Oke, itu yang pemahaman logika. Lalu ada matematika. Matematika penting untuk meningkatkan pola pikir yang terstruktur dan berdasarkan pembuktian. Dengan memahami matematika dan logika terstruktur, maka akan mudah memahami model untuk memecahkan masalah. Jadi, dari kita belajar matematika, kita lebih berpikir kritis. Kita lebih berpikir kayak, ini sebabnya apa ya? Buktinya apa ya? Terus, dari matematika juga kita bisa memahami konsep-konsep dari machine learning yang digunakan untuk memprediksi masa depan, seperti itu. Bukan hanya matematika saja, tapi juga statistika. Jadi penggunaan statistika untuk membuat suatu prediksi berdasarkan peluang atau kemungkinan kejadian. Statistika juga digunakan untuk memahami algoritma machine learning dan pengolahan data. Nah, jadi penggunaan statistika ini banyak diaplikasikan ketika kita ketika kita mau membersihkan data, ketika kita melakukan exploratory analysis atau EDA, itu misalnya kita pengen mengetahui rata-rata dari kolom ini, pengen mengetahui nilai minimumnya, nilai maksimalnya itu seperti apa. Contohnya di data, kita ambil data ini deh, data dari yang paling awal itu, misalnya dari jarak dari Jakarta ke Bandung. Misalnya adalah, ternyata di dalam keseluruhan tabel ini nilai minimalnya adalah 2 jam, nilai maksimalnya adalah 20 jam. Wah, kita bertanya-tanya nih, kok bisa dari Jakarta ke Bandung bisa 1 jam? Nah, itu juga kita bisa olah-olah lagi. Nah, itulah fungsi dari statistika di dalam pengolahan data, seperti itu. Setelah statistika ada storytelling, teman-teman. Seorang data scientist harus mampu mengungkapkan cerita di balik visualisasi berdasarkan data yang sudah diolah. Kemampuan ini sangat berguna untuk menyampaikan insight yang telah diperoleh. Nah, storytelling ini bisa kita presentasikan dalam bentuk visualisasi data ya, dalam bentuk line chart atau mungkin dalam bentuk bar chart dan lain-lain. Itu ke tim bisnis atau mungkin ke tim internalnya kita. Itu storytelling sangat-sangat berguna. Seperti itu.
Kenapa harus belajar data science ya, teman-teman? Yang pertama adalah kebutuhannya meningkat nih. Jadi science data atau data science menjadi semakin penting seiring dengan bertambahnya data yang dihasilkan setiap hari. Menurut sebuah laporan, diperkirakan bahwa pada tahun 2025, dunia akan menghasilkan 463 exabita data setiap hari. Tanpa keahlian sains data, perusahaan akan kesulitan untuk memanfaatkan data ini secara optimal. Jadi satu exabita itu sebanyak 1 miliar gigabyte. Berarti 463 exabita berarti 463 miliar gigabyte itu setiap hari diproduksi oleh dunia gitu. Jadi ketika saking banyaknya data, data itu akan terus bertambah dan tidak akan berkurang, teman-teman. Akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga kebutuhan akan orang yang memahami untuk mengolah data itu semakin meningkat di berbagai perusahaan. Karena seperti yang kita ketahui, ternyata data-data yang kita kumpulkan, semakin banyak informasi yang kita dapat dari data, akan semakin banyak insight. Aku adalah Dilansir dari Glassdoor.com, data scientist masuk menjadi 3 teratas pekerjaan terbaik di Amerika pada tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa prospek kerja seorang data scientist sangatlah mumpuni. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, teman-teman, di ranking pertama adalah Enterprise Architect, lalu yang kedua adalah Full Stack Engineer, yang kedua adalah Full Stack Engineer, yang ketiga adalah Data Scientist, yang keempat Ops Engineer, dan yang kelima Strategy Manager. Yang seperti kita lihat di top 5 ini, 3 di antara 5 tersebut adalah berbasis teknologi, ya. Kita benar-benar kayak apa ya, kayak nggak bisa denial juga bahwa teknologi saat ini semakin berkembang. Salah satu contoh nyatanya adalah AI. Kita banyak menggunakan ChatGPT sebagai pengganti Google untuk mendapatkan informasi secara instan gitu kan. Karena ya orang-orang cenderung memilih jalan yang instan dibandingkan yang ribet gitu. Nah, tapi teman-teman, pembuatan ChatGPT atau AI itu berdasarkan data. Data scientist itu yang membuat AI. Orang-orang yang bekerja dalam bidang data itu membuat AI. Jadi kalau misalnya di masa depan AI ini akan semakin hebat, maka salahkanlah data people ya, karena mereka yang meningkatkan performa dari robot ini, dari artificial intelligence ini gitu. Dan nanti kalau misalnya kita ada kesempatan teman-teman ya untuk belajar di intermediate level, kita bisa buat AI itu untuk melatih otak dari mesin untuk mengklasifikasi gambar-gambar yang kita peroleh dari galeri gitu. Nantilah kalau misalnya ada kesempatan teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada ya, mungkin bisa belajar dari luar tuh banyak sumber-sumber di luar. Oke, yang terakhir adalah talenta yang masih sedikit. Saat ini, talenta seorang data scientist sangat dibutuhkan dan sangat vital. Talenta data scientist dibutuhkan oleh banyak perusahaan, namun dengan talenta yang sedikit. Menjadikan seseorang kemungkinan akan menjadi pimpinan divisi ketika direkrut. Nah, saking sedikitnya talenta data scientist, teman-teman, ketika perusahaan ketemu talenta data scientist, dia akan dijadikan sebagai pimpinan divisi. Ya, karena talentnya sedikit dan data scientist memang membutuhkan banyak sekali skill yang harus dikuasai. Apa saja kita akan bahas. Nah, sebelum kita membahas skill set, kita akan bahas siapa saja sih data people itu. Siapa saja yang bekerja di bidang data selain data scientist. Ya, profesi seperti apa maksudnya? Oke, data people atau profesi data itu ada banyak teman-teman. Tapi yang akan saya ambil hanyalah 5 ini aja teman-teman ya, selain data scientist. Yang pertama adalah machine learning engineer. Implementasi yang dilakukan oleh machine learning engineer adalah salah satunya seperti pengelompokan gambar berdasarkan algoritma machine learning atau ANN, lalu dimasukkan ke dalam software. Misalnya nih,
machine learning engineer dia nggak peduli datanya ini dikumpulkan lewat mana, dia nggak buat visualisasi data, dia nggak buat grafik, dia cuman fokus untuk membuat sebuah machine learning dan mentrain mesinnya tersebut untuk memprediksi data. Udah, itu tugasnya. Nah, seperti itu. Sementara data analis itu dia tidak membuat prediksi, dia tidak membuat machine learning, tapi hanya di bagian awal-awalnya saja. Ya, data analis memiliki peran khusus sebagai profesi yang memberikan insight berdasarkan data yang dibutuhkan oleh tim bisnis, seperti mengetahui item-item retail yang cukup laris dan dengan promosi yang berhasil apa saja dan lain-lain. Untuk menjadi seorang data analis, tidak harus mengetahui algoritma machine learning. Karena data analis job desk-nya adalah memberikan insight-insight berdasarkan data yang ia kumpulkan dan visualisasinya gitu, dan bagaimana cara ia menyampaikannya melalui storytelling seperti itu data analis. Lalu yang ketiga ada data engineer berperan dalam menyimpan data, membuat data arsitektur, susunan baris dan kolom, membuat environment untuk tim data lain, dan hal-hal terkait teknis dalam penyimpanan dan pengecekan data. Menurut saya teman-teman ya, saya juga belajar di dalam bidang data engineer, pernah belajar di dalam bidang data engineer, dan jujur banyak sekali tools yang harus dikuasai oleh data engineer. Selain tools-tools dari semua profesi ini, menurut saya yang harus belajar banyak tools-tools adalah data engineer. Karena data engineer harus mengetahui perkembangan zaman. Kalau misalnya dia enggak sesuai dengan perkembangan zaman, dia bisa terlewat gitu. Misalnya nih, saya melihat atau mengecek data yang live, data yang terus mengalir karena ada transaksi di e-commerce setiap harinya. Saya mengolah data tersebut di Docker Airflow. Kemungkinan itu yang digunakan pada tahun ini, tapi kita nggak tahu yang digunakan di tahun depan apakah akan berubah atau tidak. Kemungkinan yang akan digunakan di tahun depan lebih seringnya adalah seperti Snowflake, kan kita nggak tahu ya. Nah itu, data engineer benar-benar harus menguasai tools-tools untuk mengolah data. Tapi bedanya apa dengan machine learning engineer dan data analis? Bedanya adalah data engineer itu hanya mengumpulkan data dan menyusun data dan bagaimana cara mengambil data. Udah, itu. Jadi dia nggak memvisualisasi, dia nggak membuat dashboard, dia nggak membuat machine learning, nggak gitu. Jadi data engineer hanya sebatas di awal-awalnya aja, paling awal. Jadi paling awal itu data engineer, tengahnya data analis, lalu machine learning engineer gitu. Nah, selanjutnya ada business analyst atau business intelligence. Business analyst memberi laporan berbentuk dashboard atau presentation ke tim bisnis untuk dianalisa. Business analyst juga bertugas untuk memberikan insight berdasarkan dashboard tersebut. Nah, bedanya apa sih business analyst dan juga data analyst? Kalau misalnya business analyst, dia khusus hanya membuat dashboard untuk diberikan ke tim bisnis. Dan tim bisnis yang akan menyampaikan insight-nya. Nah, sementara data analis, dia membuat grafiknya, dia membuat dashboard-nya, dia juga yang akan menyampaikan insight-nya. Nah, itu bedanya. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah research analyst. Scientist atau maksudnya research scientist. Research scientist bertugas untuk menemukan sesuatu yang baru untuk diaplikasikan ke dalam bisnis. Research scientist berfokus menciptakan hal-hal yang baru, bukan memprediksi data. Jadi misalnya nih, mengumpulkan data itu tugasnya adalah data engineer. Lalu apalagi membersihkan data dan juga memvisualisasikan data itu adalah tugasnya data analis dan juga business analis. Lalu membuat sebuah algoritma machine learning itu dilakukan oleh machine learning engineer. Lalu orang yang bertugas untuk menciptakan ide-ide baru, misalnya kayak membuat algoritma baru, membuat formula baru, membuat metode baru, itu adalah research scientist. Nah itu, seperti teman-teman. Jadi, data analis di mana? Data analis itu berperan sebagai apa? Dia berperan sebagai segalanya. Jadi dari awal sampai akhir itu data scientist yang pegang gitu. Tapi kalau misalnya gini teman-teman ya, di dalam suatu perusahaan yang besar, umumnya seorang data scientist nggak akan megang dari awal sampai akhir. Haruslah ada yang megang data engineer, yang megang machine learning engineer, yang megang data analis. Nah, sementara data scientist hanya memegang yang kayak
umum-umumnya aja gitu. Nah, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar, misalnya perusahaan kecil menengah, itu biasanya data scientist itu dia megang semuanya, megang dari tugasnya data engineer sampai tugasnya research scientist gitu. Nah, dengan pembuktian seperti apa? Misalnya ini kita lihat di gambar ini. Misalnya kalau misalnya teman-teman belajar di belajar himpunan pada SMP, pada saat SMP pasti akan sangat mudah memahami bagian ini ya teman-teman ya. Misalnya nih saya jelasin. Computer science misalnya itu ngoding. Ngoding itu misalnya kayak membuat ya ngoding misalnya kayak membuat suatu perintah yang hanya dimengerti oleh komputer. Nah, menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, itu computer science atau ngoding. Nah, ngoding digabungkan dengan matematika dan juga statistik akan menghasilkan machine learning dan AI gitu. Dan ini adalah tugasnya sebagai quant analyst. Lalu coding, ketika kita punya skill coding dan kita punya pengetahuan yang umum tentang bisnis misalnya, dan kita sudah bisa membuat dashboard, terus juga kita sudah bisa mengelola mengelola data seperti data engineering, maka ini ranahnya adalah seorang data engineer. Jadi data engineer itu wajib mengetahui computer science dan juga domain knowledge seperti itu. Sementara data analis, dia tidak harus ahli dalam coding. Dia kalau seorang data analis ketika hanya mengerti matematika dan statistik dan juga bisnis itu cukup untuk melakukan sebuah data analisis gitu. Nah, sementara gabungan dari semuanya, kita harus menguasai computer science, kita harus menguasai coding, kita harus menguasai matematika dan statistik, kita harus menguasai domain knowledge seperti domain knowledge-nya bisnis atau mungkin retail atau mungkin bidang yang kita inginkan untuk menjadi seorang data scientist itu disebut dengan data science. Jadi data science itu gabungan dari semua konsep, gabungan dari ini teman-teman, gabungan dari sebentar. Nah, gabungan dari kelima profesi ini gitu. Nah, makanya bayaran dari seorang data scientist itu lumayan tinggi karena memang sulit untuk untuk benar-benar memahami, benar-benar menguasai ketiga ini gitu. Tapi tenang aja teman-teman, ketika saya ketika kita sudah menyelesaikan pelatihan ini, karena ini masih level beginner dan teman-teman udah mendapat gambaran, oh ternyata seperti ini akan kita kerjakan ketika kita menjadi seorang data scientist. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa mungkin lanjut ke pelatihan-pelatihan yang lain, atau mungkin kalau misalnya PPI Dunia bisa ya menyelenggarakan level intermediate, kemungkinan akan lebih bagus lagi. Cuman itu masih 50-50 ya teman-teman ya. Saya tidak bisa memberikan kepastian bahwa, oh nanti akan ada intermediate level gitu. Oh, tidak bisa. Seperti itu. Oke? Peluang karir seorang data scientist seperti apa teman-teman? Peluang karirnya adalah jika membicarakan peluang, maka akan membicarakan besar nilai gajinya. Lowongan untuk data scientist dan data analyst terbuka dengan jumlah lebih dari 2.000 peluang di job seeker online seperti LinkedIn. Gaji seorang data scientist berkisar antara 6 sampai 20 juta per bulan di Indonesia. Jadi misalnya data scientist junior itu ketika dia fresh graduate dari mungkin bootcamp atau mungkin fresh graduate yang tidak berlatar IT pun ketika dia sudah memiliki skill set sebagai seorang data scientist, level juniornya dia akan mendapat sekitar 6 juta gitu. Dan ketika sudah level senior atau maksimal bisa jadi 20 juta lebih itu per bulan di Indonesia. Nah, fakta karir seorang data scientist itu apa aja? Yang pertama adalah tidak harus menguasai seluruh bahasa pemrograman. Cukup menguasai salah satu bahasa pemrograman saja seperti Python, RStudio atau pemrograman lain sudah cukup gitu. Kalau misalnya bukan data scientist ya, misalnya seperti web developer itu kan harus menguasai HTML, CSS, terus kemungkinan Java bisa, Bootstrap. Kalau misalnya mereka mau belajar tentang WordPress meskipun bukan salah satu bahasa pemrograman juga harus dikuasai ya kan karena tuntutan perkembangan zaman seperti itu. Nah, itu seorang web developer. Tapi kalau misalnya seorang data scientist,
itu cukup cukup satu saja antara Python, RStudio atau pemrograman lain seperti SQL itu bisa gitu. Yang kedua adalah tidak harus berlatar belakang matematika atau IT untuk menjadi seorang data scientist. Seorang data scientist bisa datang dari jurusan manapun, teman-teman. Mau itu jurusan manajemen, jurusan keuangan, ataupun teknik, asalkan mempunyai kemampuan untuk belajar dan berkarir sebagai data scientist. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman tidak ada latar belakang IT, tidak ada latar belakang apapun yang mungkin misalnya kayak yang mungkin berada di ranah seorang data scientist, dan teman-teman ingin karena orang sekarang lebih memperhatikan sebuah skill set, sebuah kemampuan seseorang untuk menjadi untuk mengambil sebuah profesi, untuk mengambil posisi dari sebuah profesi seperti itu. Nah, itu kalau misalnya di lowongan-lowongan luar. Kalau mungkin di lowongan-lowongan di Indonesia mungkin lebih mengutamakan ini ya, lulusan dari mana, lulusan dari ini. Cuman sebagian besar yang saya lihat ada lowongan-lowongan luar yang dia itu tidak mempedulikan apakah dia dari lulusan sarjana IT atau tidak. Yang penting dia punya skill setnya aja, dia punya kemampuan atau portofolio untuk menjadi seorang data scientist, dia bisa jadi seorang data scientist seperti itu. Nah, yang terakhir adalah peluang karir yang ada di setiap lini bisnis, karena data bisa berbentuk apa saja dan bisa diolah untuk tujuan apa saja. Setiap perusahaan membutuhkan seorang data scientist. Betul. Eh, Oke. Contoh praktik kerja data scientist seperti apa? Next. Yang pertama adalah rekomendasi produk, misalnya di Shopee nih. Oke. Pernahkah teman-teman ketika melakukan pencarian di salah satu e-commerce seperti Shopee untuk mencari produk semisal laptop dan melakukan transaksi, membeli laptop, dan kita sudah punya laptopnya nih. Terus lama setelah itu, misalnya kayak sebulan, 2 bulan, atau berminggu-minggu setelah kita membeli laptop, akan diberi rekomendasi, akan diberi notifikasi lagi ketika membuka aplikasi untuk membeli produk mouse dengan notifikasi banyak orang membeli ini setelah membeli laptop. Nah, ini juga salah satu ranahnya atau salah satu tugasnya dari data scientist yang disebut dengan product recommendation itu. Jadi ketika uh, jadi di perusahaan Shopee itu punya seorang data scientist, atau bukan seorang sih, punya tim data scientist, karena perusahaan e-commerce seperti Shopee itu membutuhkan data people yang banyak ya, karena salah satu e-commerce yang cukup besar di Indonesia gitu. Nah, itu salah satu tugasnya data scientist, yaitu product recommendation di Shopee. Bukan hanya di Shopee juga sih, di Tokopedia, di Alibaba, di Amazon, udah pasti ada data scientist, sudah pasti. Seperti itu. Selanjutnya, leads prediction. Nah, setelah tadi product recommendation, sekarang leads prediction. Apa itu leads prediction? Ketika memiliki sebuah website nih, misalnya teman-teman punya website e-commerce sendiri, bukan website kita nggak ini ya, kita nggak ada, maksudnya kita tidak memiliki kita bukan CEO dari Shopee, kita bukan CEO dari Tokopedia, kita mempunyai satu website kecil misalnya, ya kan? Terus muncul pertanyaan nih, kapan sekiranya customer mau membeli produk ini, produk di website kita? Terus harus menawarkan apa agar customer mau membeli lagi produk ini? Nah, maka lead scoring tools adalah tools yang digunakan untuk yang digunakan data scientist untuk memprediksi apakah customer mau membeli produk kita lagi atau tidak. Prediksi ini berupa angka, semakin tinggi angkanya, maka probabilitas untuk membeli lagi produk juga semakin tinggi. Di saat inilah baik untuk menawarkan promosi produk agar customer mau membeli produk. Nah, misalnya kayak mana ya? Yang kayak ini, yang data transaksi di mall itulah, yang data transaksi di mall, misalnya misalnya banyak customer itu membeli produk di hari Jumat di jam 12 di produk misalnya laptop atau mungkin elektronik, maka kita merekomendasikan ke tim bisnis untuk membuat suatu promosi diskon 50% barang elektronik di hari Jumat saja. Misalnya seperti itu kan. Nah, tapi sekali lagi ini hanya berupa prediksi. Tapi ketika
angka prediksinya itu tinggi, teman-teman, dari machine learning yang kita buat, misalnya angka prediksi, misalnya angka persentase prediksi precision dan juga recall-nya untuk penjualan ini akan naik tahun depan adalah 90% misalnya kepastiannya, maka kita udah pasti senang ya, karena ternyata machine learning yang kita buat itu hasil prediksinya adalah akurat sebanyak setinggi 90% seperti itu. Nah, di saat inilah baik untuk menawarkan promosi produk agar customer mau membeli produk seperti itu. Oke, selanjutnya selain leads prediction, udah itu aja ya teman-teman. Sekarang kita fokus ke tools yang digunakan data scientist. Apa sih tools-tools yang digunakan oleh data scientist? Yang pertama adalah Excel atau spreadsheet. Ya, tools yang umum digunakan dan wajib diketahui oleh seorang data scientist adalah Excel atau spreadsheet. Digunakan untuk menyimpan dan mengolah data secara umum. Yang kedua ada Python atau bahasa pemrograman untuk coding, untuk ngoding ya. Salah satu mata kuliah yang dipelajari saat saat kuliah IT, atau teman-teman kalau misalnya belajar di luar, misalnya di website W3 School itu juga ada untuk belajar bahasa pemrograman Python lengkap di sana. Itu bagus ya. Python merupakan tools yang utama digunakan oleh data scientist untuk mengolah visualisasi, membuat model prediction, evaluasi, dan masih banyak lagi dari data. Yang ketiga adalah SQL atau SQL. SQL atau Structure Query Language kalau nggak salah, berguna untuk menyimpan, melihat, dan mengambil data dari suatu tempat yang disebut database. SQL atau SQL bisa ditemukan di banyak platform seperti PostgreSQL atau dbeaver. Ya. SQL juga salah satu tools yang wajib diketahui oleh data engineer. Selanjutnya ada BI tools. BI tools yang sering digunakan adalah Power BI, Tableau, dan Google Data Studio. Tools-tools ini sangat berguna untuk menunjang kemampuan visualisasi dan penyampaian insight dari seorang data scientist. Nah, lalu fokus kita di pelatihan ini ada di mana? Fokus kita di pelatihan ini adalah ada di kedua awal ini, teman-teman. Di Python dan juga di Excel atau spreadsheet. Loh, kenapa kita nggak belajar SQL dan juga BI tools? Karena di Python sendiri, itu Python merupakan bahasa high level ya, teman-teman ya. Bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh manusia. Karena strukturnya sama seperti kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, di Python sendiri, itu sudah ada metode-metode yang menghasilkan hasil data yang mirip sekali dengan hasil data dari SQL. Ya, meskipun ketika kita mau memanipulasi data di SQL itu sangat berbeda ketika kita mau memanipulasi data di Python, tapi menurut saya itu lebih mudah di Python gitu. Lebih mudah untuk mengolah data di dalam bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, kenapa kita nggak gunain BI tool seperti Power BI, Tableau, dan Google Data Studio? Karena teman-teman, di Python sendiri juga ada package namanya Matplotlib dan juga Seaborn. Itu sudah mengcover yang namanya visualisasi data. Kan Power BI, Tableau, dan Google Data Studio itu kan berfungsi untuk membuat sebuah dashboard, membuat sebuah visualisasi data. Di Python sendiri sudah ada package-nya. Jadi benar-benar all-in-one itu Python. Ya. Kenapa kita harus tahu Excel? Minimal aja kita tahu kayak konsep Excel misalnya kayak oh ini kolom, oh ini baris, udah itu kalau misalnya cukup tahu itu udah bagus sih. Terus kalau misalnya tahu salah satu bentuk Excel yang lebih sederhana lagi seperti CSV atau comma separated value itu lebih bagus lagi gitu, karena kenapa comma separated value atau CSV itu saya lebih rekomendasikan dibandingkan format yang ada tabelnya, dibandingkan format yang XLSX itu, karena CSV itu memakan memori yang sangat sedikit, karena karena di dalam file itu untuk memisahkan data-data nama kolom dan juga baris itu hanya dengan koma. Jadi benar-benar sangat tidak memakan banyak memori, tidak memakan banyak ruang atau materi seperti itu. Tapi dalam pelatihan ini kita tidak akan pelajari ini, teman-teman. Misal kayak rumus-rumus Excel untuk menjumlahkan semua kolom ini, terus rumus-rumus Excel ini enggak. Kita cuma tahu kayak kita akan tahu bagaimana cara mengupload CSV ini ke
GitHub untuk bisa diambil dan diolah melalui Python. Kita akan tahu itu. Cuman tuh kalau misalnya untuk yang rumus-rumus Excel, tidak ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa belajar dari sumber luar kok. Untuk rumus-rumus Excel itu banyak di YouTube juga banyak untuk yang gratisnya seperti itu. Oke, itu untuk fokus pelatihan kita ada di Excel dan juga di Python ya teman-teman ya fokusnya. Oke, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya sudah banyak sekali lama ya untuk mempresentasikan materi selama sejam, kurang lebih 1 jam. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan dari materi yang tadi, silahkan ketik aja di kolom chat, atau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal raise hand aja. Kalau mau open mic, boleh. Saya buka untuk sesi tanya jawabnya mulai dari sekarang. Uh, Oke, oke nih, oke nih ada pertanyaan nih. Kamu mau ada intermediate ya? Ya, semoga PPI dunia ngadain intermediate. Izin off cam boleh. Oke. Peluang terbesar untuk pekerjaan ini di negara mana mana ya, Kak? Sebenarnya di semua negara itu kita mempunyai peluang sebagai seorang data scientist. Tapi ketika ditanyai peluang terbesar pekerjaan sebagai seorang data scientist itu di mana, yaitu di pusatnya perekonomian dunia, Amerika gitu kan. Kalau mau di Amerika tuh seorang data scientist sangat dibutuhkan, bukan sangat dibutuhkan lagi, udah enggak, bukan dibutuhkan, cuman bukan sangat dibutuhkan ya. Yang sangat dibutuhkan itu adalah di negara-negara yang mungkin mereka kurang kurang talenta sumber daya manusia sebagai seorang data scientist gitu. Seperti di Indonesia sendiri itu kurang. Kalau misalnya di Amerika itu mungkin udah banyak ya, karena mereka udah semakin sadar bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin banyak data, maka semakin banyak juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan talenta data scientist gitu. Talenta yang memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai data. Oke, dari Kak Syafi Muhammad Subi, lead scoring tools ada di aplikasi apa? Kak? Lead scoring tools itu sebenarnya adalah sebuah konsep ya. Lead scoring tools itu juga bisa kita buat nanti di Python, tapi tidak mencakup di course ini, tidak mencakup di pelatihan ini. Teman-teman bisa search aja di Google tentang lead scoring tools. Hmm. Kak, izin bertanya, kan data science ini berarti bukan data analisa data. Bagaimana kita pastikan data ini bukan adalah yang nggak bias, Kak? Oke, eh, tugas dari pengumpulan data sebenarnya bukan ada di kita. Tugas dari pengumpulan data ada di tim bisnis, tim marketing, gitu-gitu kan. Kita hanya bertugas untuk meminta datanya, apakah datanya tersedia apa tidak, terus kita cek datanya kita paham atau enggak, datanya lengkap atau tidak, datanya sesuai dengan apa requirements yang kita butuhkan atau tidak. Nah, itu tugas kita sebagai data scientist. Kita tidak mengumpulkan data secara langsung ya. Kita tidak mengumpulkan data secara ada di lapangan gitu. Misalnya kayak mengumpulkan data melalui survei itu enggak. Kecuali kecuali data tersebut sudah terkumpul secara otomatis melalui sebuah mesin, misalnya kayak di e-commerce besar seperti Shopee, itu kan mereka nggak butuh lagi apa ya, nggak butuh lagi orang yang langsung turun ke lapangan untuk memberi Google Form gitu, enggak kan. Mereka tinggal tanya aja di aplikasi, ntar ada orang yang klik klik klik, udah itu surveinya. Nah, itu salah satu yang utama itu. Jadi seorang data scientist itu bukan kayak mengumpulkan, tapi dia melihat datanya apakah sudah sesuai dengan requirements kita, baru kita olah, manipulasi, bersihkan datanya, terus visualisasikan, terus memprediksi menggunakan machine learning. Nah, itu tugas kita. Oke, dari Kak Atta Raffi. Kak, izin bertanya, machine learning itu contohnya seperti apa ya? Sama masih bingung, dashboard itu apa? Oke, jadi machine learning itu seperti namanya teman-teman ya. Mesin itu artinya adalah mesin, learning itu adalah belajar. Oke. Machine learning artinya mesin yang belajar. Aneh ya teman-teman ya. Tapi misalnya nih saya kasih contoh ya teman-teman ya. Sebelum adanya AI, itu robot tidak secanggih sekarang ini.
yang misalnya kita anggap 50 tahun yang lalu ada seseorang programmer yang mengajarkan laptopnya, yang mengajarkan sistemnya untuk membedakan yang mana bukan jangan, yang mana sepatu, yang mana sendal, ya kan? Nah, tapi setahun setelahnya ada programmer lagi nih, dia mengembangkan lagi nih algoritmanya untuk melatih mesin itu, sehingga mesin itu bisa membedakan yang mana sepatu yang sendal merek A, yang mana sepatu sendal merek B gitu. Berkembang lagi zaman, maksudnya kayak berkembang lagi, misalnya seminggu setelahnya ternyata bukan hanya merek aja yang bisa mesin itu kenal, tapi juga bentuknya, tapi juga modelnya, tapi juga bahannya gitu. Sehingga ketika kita langsung tanya aja ke mesinnya, tolong tampilkan saya sebuah sepatu, sepatu apa ya, misal kayak sepatu berbahan dasar kulit dengan warna ini, ntar muncul gambarnya. Nah, itu adalah salah satu contoh bukti nyata sebuah machine learning yang sudah dikembangkan saat ini. Gitu. Misalnya kita cari di internet kan, yang kayak tadi itu sepatu berkulit, misalnya kayak sepatu kulit dengan warna ini, ukurannya ini, terus juga misalnya kayak mereknya ini, itu akan muncul di pencarian di Google. Nah, itu penyebab dari munculnya gambar-gambar itu adalah classification atau klasifikasi gambar-gambar yang dilakukan oleh machine learning seperti itu. Contoh itulah. Terus masih bingung tuh dashboard itu apa? Dashboard. Misalnya dashboard itu tuh kayak ini bentar. Dashboard itu adalah kumpulan-kumpulan dari visualisasi data. Misalnya tergantung nih dashboardnya itu bersifat live, bersifat langsung atau enggak. Misalnya di dashboard ini ada visualisasi data produk-produk yang laris, misalnya itu digambarkan dalam dalam grafik batang, itu misalnya di pojok atas misalnya kan. Terus di sampingnya lagi ada grafik garis, terus di bawahnya lagi itu ada grafik pie, terus dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sesuai dengan business requirements, dan kalau misalnya semua visualisasi itu dikumpulkan dan dijadikan suatu insight, itu disebut dengan dashboard. Nah, itu. Terus, Kak, izin bertanya, Kak, adakah rekomendasi course untuk intermediate, Kak, setelah lulus dari bagian data scientist, Kak, ini bagaimana portofolionya? Rekomendasi course, nah, saya ketik ya, rekomendasi course, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau misalnya yang berbayar itu banyak, tapi kalau misalnya yang gratis banyak juga. Yang gratis misalnya kayak nih, W3 School, terus juga Data Camp, terus juga Deki Lab, terus juga ada. Oh, My Skill ya kan, My Skill banyak banyak. Nah, itu untuk yang gratis. Kalau misalnya yang berbayar, misalnya yang berbayar itu juga banyak. Misalnya kayak kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya kayak ada digital sekolah itu berbayar. Terus bootcampnya dari Rakam itu berbayar. Banyaklah yang berbayar, tapi yang gratis juga nggak kalah bagusnya gitu. Nah, itu ya. Terus setelah lulus jadi beginner data scientist, kira-kira gimana Kak buat bangun portofolionya? Itu oke. 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 Untuk membangun portofolio sebagai seorang data scientist, kita hanya memerlukan data. Udah, kita punya datanya, kita tahu nih cara ngolah datanya seperti apa, karena kita ngerti datanya, baru kita buat portofolionya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa apa aja? Bisa hanya dalam bentuk potongan kode-kode atau PowerPoint. PowerPoint isinya apa? PowerPoint isinya adalah visualisasi data yang kita presentasikan ke tim bisnis. Itu bisa kita jadikan portofolio. Apa? Link Google Collaboratory itu juga bisa dijadikan sebagai portofolio. Itu seperti itu ya. Eh, Sumber datanya dari mana, Kak? Sumber datanya dari Kaggle bisa. Dari Kaggle nih, tulisannya adalah Kaggle. Dari Kaggle tuh bisa, sumber data open source di Indonesia juga banyak. Open source di misalnya kayak
Our World in Data juga banyak, ourworldindata.com itu juga banyak. Terus banyak lah, intinya yang open source di data-data itu banyak. Kita tinggal download aja CSV-nya, terus olah di Google Colab. Itu gampang sih. Oh ya, kalau misalnya teman-teman follow IG-nya PTSDM PPI Dunia dan juga IG-nya PPI Dunia, teman-teman pasti tahu ada satu konten yang dia tuh isinya adalah visualisasi data ya kan. Ada yang line chart, ada yang bar chart. Nah, itu source-nya itu dari luar, itu dari open source. Kita nggak ambil ini, kita nggak ambil data yang ilegal, kita ambil data yang legal. Biasanya data-data yang legal itu ada di internet, dan data-data yang ada di internet itu bersifatnya open source gitu. Jadi kita harus bijak nih, yang mana yang data legal, yang mana yang data ilegal. Misalnya kayak ya data ilegal misalnya yang tidak untuk disebarluaskan, misalnya data perusahaan internal, data internal dari perusahaan itu kan tidak boleh disebarluaskan di internet ya. Sementara yang ada di internet itu yang bisa disebarluaskan. GitHub itu juga banyak di GitHub seperti itu. Ini Kak, kalau di Turki sana sendiri prospek data science gimana dan penerapannya di sana gimana yang Kakak lihat? Oke, eh, kalau misalnya saya lihat sendiri, ketika saya studi di Turki, karena mungkin saya masih ini ya, saya masih semester 3, jadi saya nggak benar-benar kayak 5 tahun di Turki itu nggak. Jadi saya tidak terlalu melihat, karena saya tidak punya pengalaman untuk magang sebagai seorang data scientist di Turki ya. Ya, saya lebih sering itu misalnya kayak menambah pengalaman atau magang di luar Turki gitu. Kalau misalnya di Turki untuk orang-orang yang tertarik dalam bidang data science itu banyak, tapi lebih banyak orang-orang yang tertarik dalam bidang hacking. Hacking itu banyak. Terus pembuatan aplikasi seperti software developer itu banyak. Nah, kalau misalnya di Turki sendiri, sejauh yang aku lihat, orang-orang yang tertarik dalam bidang data scientist itu masih sedikit, ya. Sejauh yang saya lihat ya teman-teman ya. Tiba-tiba ketika saya ini nanti ikut lomba, ternyata banyak kan kita nggak tahu seperti itu. Sejauh yang saya lihat saat ini. Oke, lanjut. eh untuk data science bisa digunakan dalam pekerjaan kemanusiaan juga ya Kak, misalnya bisa. Bisa, sangat-sangat bisa. Pekerjaan kemanusiaan, misalnya kita bekerja di PBB, di UN atau United Nations. Misalnya kita kerja di bagian UNESCO, ya kan. UNESCO itu untuk anak-anak kalau nggak salah. Terus kita olah nih, mana anak-anak di negara mana anak-anak itu memiliki akses pendidikan paling sedikit. Nah, ketika kita olah datanya, ketika kita tahu data-datanya dan kita kasih insight ke tim UNESCO bisa langsung meluncur ke lokasi yang kita tunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki akses pendidikan paling kecil itu sedang membutuhkan gitu, sedang membutuhkan rangkulan dari UNESCO, sehingga karena data tersebut kita bisa mentargetkan suatu tujuan lebih bagus gitu. Di, di tempat ini di mana aslinya, itu paling saya rekomendasikan ya W3 School. Di W3 School tuh banyak selain Python teman-teman. Ada di W3 School juga, saya di sana ada belajar ini sih, belajar HTML, C Sharp, terus Bootstrap di situ juga ada, Python juga ada, terus Java saya lagi belajar Java teman-teman. Dan sumber belajar saya ya dari W3 School itu untuk belajar Java seperti itu. Terus oh ya, maaf untuk Python tadi belajar di mana dan download di mana aplikasinya. Banyak, banyak, serius. Banyak, banyak. Kalau misalnya teman-teman cari pun di Play Store, di HP-nya teman-teman. Terus di Play Store, klik Play Store. Habis itu cari belajar Python. Itu bakalan banyak yang aplikasi-aplikasi yang menawarkan pembelajaran Python. Itu ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Banyak, 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 banyak. YouTube pun juga ada. YouTube juga ada. Seperti itu. Kak, izin bertanya, sebenarnya sebagai data scientist di lapangan kerja apa?
dari semua apps tadi ada hal yang perlu diperhatikan untuk skill up nantinya. Karena terkadang kepikiran cukup dominan di 1 sampai 2 apps saja. Semua aplikasi, lapangan kerja apa dari semua aplikasi tadi ada hal yang perlu diperhatikan untuk skill up nantinya. Karena terkadang kepikiran cukup dominan 1 sampai 2 apps saja. Kok ini mungkin saya kurang paham untuk pertanyaannya ya. Soalnya apps. Oke, kalau misalnya di lapangan kerja apa yang harus diperhatikan? Misalnya nih di dalam di dalam bidang ini di dalam bidang kesehatan itu sudah pasti yang paling dicari adalah yang paling menguasai machine learning. Tapi misalnya kalau misalnya di dalam bidang bisnis yang paling dicari adalah yang bisa memberikan insight dari sebuah data gitu. Nah, itu tergantung apakah teman-teman ingin apakah teman-teman ingin bekerja di perusahaan yang berbasis apa? Berbasis kesehatan atau di bidang kesehatan atau di bidang retail atau di bidang bisnis itu bisa bermacam-macam seperti itu. Kak, kita perlu download aplikasi nggak usah. Kita tidak perlu mendownload aplikasi Python ya. Soalnya kan di welcoming party kemarin kayaknya saya sudah kasih tahu langkah-langkah untuk mengakses Google Collaboratory. Google Collaboratory, maaf, Google Collaboratory itu adalah salah satu sarananya kita untuk mengaplikasikan pemrograman Python seperti itu. Udah cukup Google Colab aja, satu aja Google Colab. Oke? Kak, keunggulan dan kekurangan dari masing-masing tools dari data scientist, Python, SQL, Power BI, apa saja ya Kak? Terus company kebanyakan pakai yang mana ya Kak? Oh iya benar. Oh ya, keunggulan. Set, 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 set. Mana ya tadi ya? Skill set, bukan. Lewat. Maaf, maaf. Nah, ini nih. Nah, oke. Keunggulan dan kekurangan. Kalau misalnya kita pakai Excel aja tanpa Python, tanpa SQL, tanpa BI tools, kita visualisasinya tuh lebih gampang, tapi lebih sulit untuk mendetailkannya gitu. Misalnya kayak kita visualisasi di grafik line chart tuh, ya kan. Kalau misalnya kita pengen banyak grafik dan membuat dashboard itu lebih efektif menggunakan BI tools, ya kan? Karena lebih ribet nanti diaturnya kayak grafik-grafiknya itu misalnya harus ke atasin lagi, harus ke bawahin lagi. Sementara di BI tools itu udah otomatis langsung di dalam hitungan detik set gitu. Nah, itu BI tools itu sangat sangat unggul dalam hal visualisasi data, terutama dashboard. Nah, kalau misalnya apa ya, dalam hal menggabungkan tabel, menggabungkan kolom, merge kolom, itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan SQL karena SQL itu adalah uh, apa ya form untuk menggampangkan kita, memudahkan kita memanipulasi data secara garis besarnya gitu. Pas di awal-awal. Tapi SQL itu tidak berfungsi untuk memvisualisasikan data. SQL tidak untuk visualisasi data ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau visualisasi data, tidak di SQL, SQL tidak bisa. Tapi Python itu gabungan dari semuanya. Gabungan dari BI tools, gabungan dari SQL, gabungan dari Excel. Itulah kelebihan dari Python. Tapi memang visualisasi yang dihasilkan oleh Python itu tidak seestetik yang kita lihat di BI tools. Di Python itu estetik kalau misalnya kita tahu warna-warna yang cocok untuk ditempel di diagram. Tapi ketika kita pakai BI tools, kita tinggal kayak pilih-pilih aja, misalnya kayak untuk visualisasi yang bagus itu seperti apa gitu. Dan kelebihan Python adalah kelebihan Python yang tidak dimiliki oleh Excel, SQL dan BI tools adalah keefisienannya dalam membuat machine learning, ke kecepatannya dalam mengolah data gitu, kecepatan segala hal lah. Intinya satu baris kode aja itu bisa sangat berguna, bisa menggantikan ribuan baris di SQL gitu. Itu benar-benar bagus Python itu. Oke teman-teman. Terus ya itu untuk yang Python memang ada kekurangannya karena kelebihan dari karena ada kelebihan dan kekurangan dari semua tools ini ya teman-teman ya. Nah, semoga menjawab ya untuk pertanyaan itu. Selanjutnya,
Opportunity job freelance remote luar negeri untuk data science terbuka lebar. Betul, sangat-sangat terbuka lebar. Teman-teman kalau misalnya mau lihat, sini ada yang namanya Upwork, Upwork, atau mungkin pada platform lain teman-teman bisa share ke sini aja. Terus ada Caliber, itu juga ada. Nah, di Upwork ini salah satu pusatnya pusatnya freelance. Teman-teman bisa freelance data di situ, bisa ngerjain misalnya kayak ngerjain klien punya visualisasi data. Misalnya klien minta kita untuk memvisualisasikan data menggunakan Power BI, menggunakan BI tools. Itu bisa di Upwork gitu. Terus lanjut, oke, makasih Kak, sama-sama. Kak izin bertanya, dari contoh kakak tentang Shopee, saat pengguna mencari sebuah produk pasti akan membuatnya sebagai sebuah data. Lokal tersebut akan terima oleh betul, sesuatu apakah soal terima oleh data, saintis, dan diolah kembali dan menjadi sebuah produk rekomendasi kepada pengguna? Terima kasih. Betul. Untuk pertanyaan dari Kak Beatrix Fanscolis, adapun semua kegiatan yang dilakukan oleh customer di ini ya, khususnya di e-commerce besar, di e-commerce yang sudah unicorn, itu pasti sudah canggih, sudah pasti banyak tim data scientist-nya gitu. Sudah pasti kalau misalnya ada aktivitas customer untuk membeli sebuah barang, untuk melakukan transaksi, sudah pasti direkam dan dijadikan sebuah data, baik itu dalam bentuk data yang live atau data yang eh, tidak mungkin sederhana. Untuk di Shopee tidak mungkin sederhana seperti dimasukkan ke Excel, pasti dimasukkan ke Airflow, karena mereka ini ya, karena mereka masuknya ke big data, bukan ke yang small data gitu. Selain Airflow juga ada ini, BigQuery itu juga ada BigQuery. Intinya inilah tergantung dari besar kecilnya perusahaan itu menggunakan Excel atau BigQuery itu untuk menyimpan sebuah data. Oke? Iya, betul. Untuk yang pertanyaan ini Kak Beatrix jawabannya betul. Lalu ada pertanyaan Kak Badrul Muhayyad. Kak, mau tanya dong, kalau data scientist kan melakukan pengolahan data untuk hal tertentu. Nah, apakah pemaksimalan penggunaan teknologi oleh user juga menjadi tanggung jawab data scientist? Kalau iya, caranya gimana? Kalau enggak, terus siapa yang bilang soal tersebut? Kalau dong, Kak. Iya, oke. Kak, mau tanya dong, ntar. Pemaksimalan penggunaan teknologi oleh user juga menjadi tanggung jawab data scientist. Pemaksimalan penggunaan teknologi oleh user. Sebenarnya misalnya nih, kita bekerja di perusahaan Shopee, itu kan e-commerce ya, bisa dalam bentuk aplikasi di HP atau mungkin di web. Kalau misalnya di sini pertanyaan adalah penggunaan teknologi oleh user, berarti interface-nya itu bukan tugas kita. Misalnya nih di Shopee dimunculkan sebuah tombol yang sangat estetik yang mungkin bisa menarik pengguna ketika membeli sebuah barang. Itu bukan tugas kita. Yang memunculkan tombol itu bukan tugas kita, itu tugasnya itu itu tugasnya developer ya, developer engineer. Tugasnya kita adalah memastikan apakah tombol ini efektif atau tidak, apakah tombol ini banyak diklik atau tidak, ya, seperti itu. Nah, itu tugasnya kita dari data-data, dari aktivitas-aktivitas history dari customer. Seperti itu. Itu yang berdasarkan pemahaman saya ya, dari kata-kata penggunaan teknologi oleh user gitu. Kalau enggak, terus siapa yang ya itu developer yang bertugas ya untuk Kak Badrul. Infolocker, nah ini bisa nih ditanya. Nah, oh ya, di dalam grup ini kan juga ada 300 peserta ya yang tertarik dalam bidang data scientist. Ke, pasti ada salah satu di antara teman-teman yang sudah pro, yang sudah punya profesi di bidang data scientist. Satu aja pasti ada gitu. Nah, bisalah itu di-sharekan kayak info lokernya ke teman-teman kita gitu. Seperti itu. Kak, apakah penggunaan algoritma preferensi produk di marketplace seperti Shopee dapat dikerjakan menggunakan bahasa Indonesia? Preferensi produk, preferensi produk kita bisa analisis menggunakan Python. Iya, iya betul, bisa, 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 bisa. Iya, bisa ya. Preferensi produk untuk algoritma preferensi produk di marketplace.
Bisa untuk Kak Liana, kalau tuh saat ini apakah ada UMKM Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia data science untuk bisnis mereka atau mereka sewa data scientist dari job portal dan sejauh yang Kak bisa tahu? Sejauh yang saya tahu, semua bisnis, oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman ya. Misalnya ada perusahaan kecil nih, UMKM, ya kan? Dia menghasilkan data yang tidak terlalu besar. Sehari mungkin hanya menghasilkan 1 gig, enggak, jangan. Hanya menghasilkan 200 megabyte data, ya kan? Itu nggak terlalu besar dan bisa dimasukkan ke dalam Excel. Nah, itu baru tidak benar-benar membutuhkan seorang data engineer, tidak membutuhkan seorang research analyst, apalagi hanya seorang data scientist aja yang menghandle dari awal sampai akhir. Tapi dengan konsekuensi adalah perusahaan tersebut harus membayar tinggi profesi data scientist di perusahaan itu karena dia menghandle banyak tugas sekaligus. Tapi kalau misalnya seorang data scientist itu dibagi-bagi tugasnya, karena mungkin di perusahaan besar ya, dibagi-bagi tugasnya, oh ada nih yang di bagian menyimpan data oleh data engineer, oh ada nih yang di bagian membuat machine learning oleh machine learning engineer. Si data scientist ini cuma untuk evaluation modeling aja. Nah itu mungkin lebih ringan jobnya dan kemungkinan akan lebih, bukan lebih kecil sih, lebih lebih sedikit rendah dibandingkan job data scientist yang menghandle banyak profesi sekaligus gitu. Karena memang data scientist itu dituntut untuk serba bisa teman-teman. Oke. Eh, oke, biasanya mereka untuk bisnis mereka aja atau menyewa jasa data scientist. Ada juga yang hanya menyewa data scientist, ada juga yang meng-hire data scientist, tergantung dari perusahaan-perusahaan mereka. Kadang-kadang kalau misalnya lagi perlu aja, makanya dia sewa data scientist. Tapi teman-teman, ketika mereka sewa data scientist itu harus ada yang namanya evaluation. Itu setiap bulan dan nggak mungkin mereka nyewanya kayak dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan gitu. Mereka kemungkinan akan mengkontrak kerja data scientist tersebut. Ketika kontrak kerja akan ada yang namanya hiring atau perekrutan seperti itu. Jadi sejauh yang saya tahu itu kebanyakan data scientist itu direkrut ya. Kalau misalnya freelance, ada juga freelance, tapi lebih kebanyakan direkrut seperti itu. Oke, Kak, izin bertanya, sebetulnya kalau mau belajar data science itu seharusnya belajar dari mana dulu? Yang mana yang cocok ya untuk pemula yang memang tidak punya latar belakang ini? Kalau mau belajar data science, teman-teman, seharusnya belajar dari pelatihan ini. Oi. Kenapa? Kenapa saya merekomendasikan untuk belajar dari pelatihan ini? Karena memang belajar dari awal ya teman-teman ya, benar-benar dari awal banget. Terus kalau misalnya mau cari platform lain, itu sudah saya sebutkan di atas tuh. Yang ada W3 School, Datacamp, Dekilab, MySkill, itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau kalau misalnya pun berbayar juga enggak yang berjuta-juta tuh enggak gitu. Oh, oh iya Kak, kalau jadi AI trainer itu apakah juga termasuk bagian dari tim data? Harusnya iya ya. Karena AI itu sumbernya dari data, teman-teman. Nggak mungkin ada AI kalau nggak ada data gitu. Seperti itu. Selanjutnya adalah, oh di coding boleh, di coding ada, Coursera juga ada. Nah, banyak tuh rekomendasinya tuh. Kak, mau nanya lagi, Python kan sering dianggap sebagai bahasa yang sering dipakai untuk data science, padahal ada R atau Java. Itu kenapa, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, ini sebenarnya adalah pembahasan kita di modul selanjutnya, teman-teman. Di modul yang kedua. Tapi nggak apa-apa, saya jawab aja. Jadi secara umumnya, kenapa kita pakai Python? Kenapa bukan Java? Kenapa bukan R? Karena misalnya di Java nih, teman-teman, kita mau uh, memberikan output di komputer misalnya hello world aja, pasti ada print ln-nya, terus ada apa lagi namanya, susunan strukturnya di Java itu lebih ribet lah dia gitu. Harus ada inheritance-nya, terus juga harus ada polymorphism-nya. Tapi kalau misalnya di Python kan cuman print kurung buka, terus ada tanda kutip hello world, terus run, selesai.
Itu. Itulah mengapa karena di antara ketiga bahasa ini R, Java, dan Python, Python itu salah satu bahasa pemrograman yang sangat sederhana, yang tidak memerlukan banyak coding, yang tidak memerlukan titik koma, itu bisa di running seperti itu. Jadi dia Python itu ngerunningnya dari baris ke baris ya teman-teman ya, baris ke baris ke baris ke baris gitu. Kalau misalnya Java kan ada yang langsung satu gitu, misalnya dari 15 baris langsung kebaca satu kali gitu. Nah, itu lumayan ini kan lumayan ribet. Tapi kalau misalnya Python itu baris sebaris 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 gitu. Dan struktur dari codingan Python itu sama kayak strukturnya Indonesia. Strukturnya bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman tahu struktur bahasa Inggris, pasti lebih gampang untuk memahami strukturnya Python. Kak, ini kan Kak, kan ini kakak untuk beginner data science ya. Apakah akan belajar seperti database dan lain-lain? Database, misalnya kita akan belajar SQL, enggak. Kita tidak akan belajar SQL, tidak akan belajar BI tools, karena kita hanya fokus ke Python juga CSV untuk di pelatihan ini teman-teman ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nyari pelatihan yang lain yang di dalamnya ada modul SQL, silakan. Oh iya, astaga UNICEF. Sorry, 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 sorry. Yang UNESCO itu ke heritage ya, yang UNICEF itu kanak-kanak. Iya, benar-benar benar. Maaf, 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 maaf. Betul tuh, Kak Zurhan Afriyadi. Lupa saya untuk yang PBB itu UN. Oke. Terima kasih Kak. Kelas terbuka di YouTube ya ada juga. Ayo Kak langsung praktik. Minggu depan ya, teman-teman ya. Minggu depan kita langsung praktik. Kak, aku bikin dataset dari satu ada belajar. Nah, pertanyaan dari Kak Alamanda, mau bikin dataset dari hasil penelitian, apakah ada referensi tempat atau link untuk belajar? Banyak, banyak, banyak. Yang itu yang di atas-atas tuh banyak tuh. Ada dari YouTube, W3 School, Cyber Security, kayak maksudnya Kaggle, terus kita juga W3 apa yang lain di coding juga ada. Banyak banyak Kak, banyak. Cari aja di internet pasti ada kok yang menyediakan itu. Kalau mau freelance data bisa ambil kerja di bidang apa ya Kak? Bisa kalau mau freelance data yang mau dan mau gampangnya bisa ambil di bidang ini, bisnis. Di bidang bisnis misalnya kayak eh, gampangnya juga visualisasi data tuh gampang untuk pekerjaan sebagai seorang data scientist. Yang bagian yang susah itu adalah cleaning data, manipulasi data, dan juga machine learning. Gitu. Kenapa visualisasi data tergolong mudah untuk data scientist? Karena hanya membutuhkan apa ya? Hanya membutuhkan banyak sih sebenarnya. Banyak skill set yang harus diperlukan, tapi tidak sebanyak skill set yang harus diperlukan untuk memanipulasi data dan juga machine learning. Seperti itu. Kak, realistis, bener kakak kalau jadi data scientist, mending ambil pelatihan-pelatihan gitu atau kuliah di jurusan Prodi Science Data. Kan sekarang udah banyak universitas yang baru buka jurusan Prodi Science Data. Boleh, sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Kalau mau join pelatihan dan langsung kerja freelance juga boleh. Kalau kalau mau langsung ambil UNIF juga boleh. Yang mana aja boleh. Senyamannya teman-teman. Kak, Kak realistisnya jadi seorang data scientist sampai tingkat advance itu butuh berapa tahun ya Kak? Nggak tahu. Soalnya saya kalau misalnya belajar data itu kayak nggak nggak tergantung dari masing-masing orang sih, Kak. Ada orang yang dia tuh cepat belajar, misalnya kayak hanya membutuhkan waktu hanya 1 tahun untuk menguasai semua mesin learning itu ada. Tapi ada juga yang pengen belajar ke detail-detailnya gitu. Nah, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Kalau butuh berapa tahun, saya kurang tahu ya. Ya, karena saya juga baru belajar data scientist ini sekitar 2 tahunan gitu. Seperti itu. Terima kasih Kak. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Bisa katanya cek olah konsistensi yang penting. Betul. Yang penting adalah konsistensi. Oke, teman-teman. Sekarang sudah 1,5 jam, sudah mulai hampir 2 jam, 2 jam kurang lebih, 2 jam kurang 30 menit. Saya buka lagi sekitar 2 pertanyaan nih, 2 pertanyaan terakhir dari teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan.
Kalau mau jawab pertanyaan lewat open mic, raise hand. Kalau mau lewat chat, diketik aja. Minum dulu, Kak. Oke, terima kasih. Oke, boleh, Kak Fakri Husaini. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin Iya, bagi saya data scientist ini hal yang baru. Misalkan kalau nanti otomatis kan kita nge-branding dirinya melalui platform salah satunya LinkedIn. Nah, nanti di betul, LinkedIn betul. itu ketika kita misalkan udah punya ilmunya untuk nge-branding diri di LinkedIn itu eee, pekerjaan yang sebelumnya kita cantumkan walaupun, kan beda jauh ya dengan data scientist, kita cantumkan atau enggak. Lalu yang kedua, portofolio itu, eee, kita kan masih entry level lah, masih Iya, pemula. Nah, nanti iya. di LinkedIn-nya juga, kita portofolionya pakai apa atau kita kok nggak usah bikin? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, Kak Fakri Husaini. Sejauh yang saya tangkap tadi adalah untuk posting ke LinkedIn itu, kalau misalnya kita punya pengalaman di luar data scientist, itu boleh diupload nggak? Boleh. Soalnya kalau misalnya teman-teman lihat di profil LinkedIn saya juga, ada kok pengalaman saya yang bukan orang data scientist itu ada. Misalnya kayak sebagai pimpinan dewan direksi dari sebuah konferensi itu juga saya masukin ke dalam pengalaman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menjadi seorang data scientist, kita harus mampu untuk mempresentasikan ke tim bisnis. Selain kita memahami data, harus mampu mengantarkan insight atau makna dari data yang kita ambil ke tim bisnis. Otomatis kita harus punya skill komunikasi. Skill komunikasi kita itu dalam bentuk misalnya kayak organisasi-organisasi itu bisa dimasukin. Itu juga dipertimbangkan. Terus magang magang yang mungkin selain selain data scientist juga nggak apa-apa dimasukin aja karena orang-orang juga butuh seorang data scientist yang bisa bekerja sama dengan tim yang lain karena apa ya ketika kita bekerja sebagai seorang data scientist dan di perusahaan yang besar kita harus punya skill komunikasi yang bagus gitu baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan untuk portofolio itu bisa dalam bentuk apa aja. Yang pertama, kalau kalau misalnya di LinkedIn itu kan ada bagian postingan. Di postingan itu kita bisa memposting kegiatan, bukan, memposting hasil codingan kita berupa coding mentah, berupa kode mentah aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pasang di bagian portofolio itu ada baiknya kita sudah dalam bentuk sebuah PowerPoint. PowerPoint itu di dalamnya ada link untuk kodenya, ada link untuk GitHub-nya, ada link untuk sumber datanya gitu, untuk di satu PowerPoint gitu. Nah, itu baiknya di-upload di situ. Nah, semua hal yang berkaitan dengan pengolahan data, semua hal yang berkaitan dengan dat ya pengolahan data walaupun tidak sampai ke machine learning bisa dijadikan portofolio Kak gitu. Walaupun misalnya kayak cuman visualisasi data di Excel itu portofolio meskipun tidak pakai Python, SQL atau BI tools, tapi kalau misalnya udah punya visualisasi data di Excel menggunakan rumus A, B, C, D, E itu juga dalam bentuk portofolio. Bisa di-share ke LinkedIn gitu. Oke? Apakah sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi? Eee, jadi nggak mungkin ada statement, "Oh ini orang, loncat-loncat nih karirnya," gitu, atau gimana Oh, gitu? enggak. Enggak Banyak ya? banyak Oke. banyak kok yang loncat karirnya dari karir A ke data scientist gitu. Ya karena memang tuntutan perkembangan zaman seperti itu. Aman-aman. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Oke, ini ya. Satu pertanyaan terakhir dari Kak Permata. Maaf. Eh izin keluar dulu nih Kak. Boleh? Silakan. Kak, kalau tugas project-project di kuliah bisa jadi portofolio kah? Bisa. Bisa. Teman-teman kalau misalnya lihat di video TikTok tentang tips-tips LinkedIn ya, itu kan ada untuk mahasiswa kita nyari pengalaman di mana Kak. Biasanya mereka nyari pengalaman yang pertama di organisasi. Terus kalau portofolio di mana Kak? Apakah portofolio itu harus
harus berdasarkan hasil kerja di perusahaan kah atau gimana? Enggak harus kayak gitu. Tugas-tugas kuliah itu juga bisa dijadikan portofolio, sama seperti yang tadi saya bilang ya. Visualisasi data di Excel pun juga itu portofolio, teman-teman. Bisa di-upload di LinkedIn seperti itu. Oke? Semoga menjawab ya untuk pertanyaan teman-teman tadi. Absennya di sini. Enggak. Absennya ada di Google Class. Oke, teman-teman. Oke, untuk pertanyaan sudah habis ya, kotanya sudah 2 tadi sudah diambil. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, bisa langsung share aja ke bisa langsung share aja pertanyaannya ke grup WhatsApp. Kita akan diskusi sama-sama di situ ya, teman-teman ya. Dan di sini saya juga bukan yang benar-benar pro amat di dalam hal data scientist, karena saya juga masih belajar, masih harus banyak yang saya ketahui. Saya tidak terlalu mendalam lah, apalagi tentang deep learning. Saya tahu dasar-dasarnya, tapi tidak tahu kayak konsep-konsep, kayak misalnya konsep paling dasarnya untuk misalnya kayak rumus matematikanya saya hafal atau tidak. Misalnya kalau rumus matematika untuk membuat sebuah algoritma decision tree itu saya tidak hafal. Seperti itu. Mungkin untuk yang tingkat lebih tinggi ke profesor itu mungkin lebih pro ya, lebih paham konsep menggunakan misalnya kayak konsep menciptakan sebuah algoritma tuh kayaknya lebih pro ke bapak-bapak profesor seperti itu. Tapi kita di sini semuanya belajar bersama-sama ya, teman-teman ya. Saya belajar, teman-teman juga belajar seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya, teman-teman ya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sangat memberikan saya sebuah penerangan juga. Oh iya gitu. Yang saya tidak masukkan ke ini, ke PowerPoint seperti itu. Oke, baik teman-teman. Sekian modul pembahasan modul 1 kita kali ini, yaitu Intro to Data Science. Dan seperti yang teman-teman sudah ketahui, di modul kedua kita akan mempelajari dan langsung mempraktekkan ke Google Colab. Jadi saya harap teman-teman sudah menyiapkan Google Colab-nya, teman-teman sudah tahu lah, minimal sudah tahu bagaimana cara mengakses Google Colab gitu. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan menggunakan Visual Data Studio atau Visual Data Visual Studio Code, itu bisa banget digunain. Oke, teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri meeting kali ini, sudah menghadiri pelatihan kali ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya, teman-teman ya. Modul kedua. Boleh, Lev. Terima kasih.